Alhamdulillahirrahmanirrahim pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan 1447 Hijriah, dan kita masuk dalam segmen yang ditunggu-tunggu jamaah dan juga pemirsa, yaitu segmen Dai Cilik Damai Indonesia. Gimana Syekh? Ini sudah bersama saya kita Syekh Fikri. Ini kira-kira ya salam. Ini kansnya atau firasatnya ini kira-kira gimana nih penampilan dari Ananda Bima nih Syekh kira-kira nih? Insya Allah pemberani ini. Masya Allah, gamisnya udah sama nih kayak Syekh Fikri nih ya. Ya salam. Bundanya kalau boleh tahu yang mana nih bundanya boleh? Oke, Masya Allah. Udah siap dengan prompter? Enggak ya, enggak ada prompter ya. Karena ada prompter. Oke, Bima siap ya. Bima Al-Fawwas, Masya Allah. Namanya bagus sekali. 3 menit dari sekarang. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang ya. 3, 2, 1. Silakan Bima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat segalanya. Salawat serta salam semoga kita selalu tercurahkan kepada bimbingan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan kita semua. Hadirin yang dimuliakan Allah, salah satu amal yang sangat besar dalam Islam adalah berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan dalam Al-Quran saja, setelah memerintahkan menyembah Allah, Allah langsung memerintahkan ke seluruh orang untuk baik kepada kedua orang tuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Surat Al-Isra ayat 23, janganlah engkau mengatakan sekalipun dan janganlah engkau mengatakan yang tidak boleh dikatakan, serta yang baiklah kepada kedua orang tua. Ayat ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan orang tua dalam Islam. Bahkan berkata saja tidak diperbolehkan, apalagi menyakiti hatinya ataupun membentak-bentaknya dan melupakan jasa-jasanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis riwayat oleh At-Tirmizi, ridho Allah terletak kepada ridho kedua orang tuamu, dan murka Allah terletak kepada murka kedua orang tuamu. Coba kita renungkan perjuangan orang tua kita. Seorang ibu mengandung kita selama 9 bulan, sedangkan seorang ayah bekerja keras banting tulang mencari kita makan. Sebagaimana doa yang diajarkan, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku waktu aku masih kecil. Amin amin ya rabbal alamin. Selagi orang tua kita masih ada, itulah kesempatan emas untuk kita berbakti kepada orang tua. Dan janganlah engkau menyerah di kemudian hari nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Masya Allah. Boleh tepuk tangan untuk Ananda Bima Al-Fawwas. Sudah mulai gelisah ya. Saya pikir pengen pipis. Jangan-jangan. Silakan, saya pikir gimana ini komentarnya saya. Ini Masya Allah, temanya bagus sekali, bakti orang tua. Karena memang semua orang bisa beruntung hanya dengan bakti orang tuanya. Tauhid dan bakti kepada orang tua. Sekarang mumpung ada waktu, sebaik-baik da'i adalah yang langsung mengamalkan ilmu yang dia sampaikan. Fawwas sekarang cium tangan sama orang tuanya. Ayo bismillah, minta ridhonya. Masya Allah, Masya Allah, ya salam, ya salam. Fawwas, gimana rasanya tadi tampil? Aman ya? Bima Al-Fawwas. Karena apa? Didoakan orang tuanya ini. Iya. Insya Allah. Masya Allah. Bima Al-Fawwas. Al-Fawwas. Iya. Nah, ya salam. Udah cukup.
Udah, oke. Itu aja, Syekh. Masya Allah. Boleh duduk kembali, Ya Syekh. salam. Ya salam. Masya Allah. Ini tadi komentar dan juga sedikit masukan dari Syekh Fikri Thorik. Nah, berikutnya kami akan panggilkan atas nama Ananda Azka Zaidan. Boleh berdiri, boleh maju ke depan, Azka. Ini sama-sama umurnya 10 tahun ya, betul ya? Umur 10 tahun, betul? Kelas 4 SD, betul ya? Masya Allah. Ini bundanya yang mana ini? Bundanya, Masya Allah, ini dia pas berjajaran dengan bundanya Bima tadi ya. Oke, siap Azka? Oke, 3 menit dari sekarang ya. 3, 2, 1. Silakan Azka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amin ya salam, bilang ya salam. Puja dan puji. Ini pinternya ini Iya. kalau saya lihat makhrajul hurufnya cakep sekali. Oke, Coba ya. tadi doanya kayak gimana? Coba mau dengar lagi doanya kayak gimana? Robi? Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Wah. Oke, lanjut Azka ya, lanjut Azka ya. Ayo, bismillah. Terus. Oke, silakan lanjut nak. Oke. Ayo, Syekh Fikri boleh duduk bersama saya. Ya salam. Oke, silakan dilanjut Azka, biarin dulu Syekh. Rabbil alamin. Oke. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW berserta kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya, dan kepada kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kisah singkat dari sirah Nabi Muhammad SAW tentang kejujuran beliau. Sejak kecil Nabi Muhammad SAW sudah dikenal sebagai orang yang sangat jujur. Sebelum menjadi nabi pun masyarakat Mekah sudah memberi beliau gelar Alamin yang artinya orang yang sangat dapat dipercaya. Jika orang-orang Quraisy memiliki barang berharga, mereka akan mereka akan sering menitipkannya kepada Nabi Muhammad SAW karena mereka percaya kepada kejujuran beliau. Oke, masih ada waktu nak? Oke, masih ada waktu. Oke, kalau mau diakhiri boleh, silakan Azga. Mau ditutup salam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Tepuk tangan dan semangatnya untuk Ananda Azka, Bunda, Ayah semuanya. Masya Allah. Ini gimana Syekh untuk mengatasi trik ketika grogi dan juga lupa? Mungkin ada tips dan triknya nih Ini Syekh. Masya Gimana Syekh? Allah. Ceramah itu pentingnya 2, Azka. Pertama adalah mental. Pertama adalah apa? Mental. Kedua adalah isi. Jadi 2 aja ceramah itu. Begitu ada mental, kedua ada isi, kita bisa menyampaikan. Ya salam. Tapi apa yang disampaikan Azka jauh lebih baik dibanding saya seumur beliau. Dulu nenek saya sering nih nyuruh saya tampil begini depan ibu-ibu. Saya jadi kebayang juga masih kecil. Tapi Azka jauh lebih baik dari saya.
Insya Allah mudah-mudahan Aska semangat ke depan menjadi anak yang soleh dan insya Allah jadi ulama yang minas salihin. Amin, amin, amin ya rabbal Ya, salam. alamin. Hebat hasilnya, ya kan? Boleh Aska nanti tadi kan Coba. Bima Oh iya. Cium salim tangan ke dulu sama bundanya, ibunya, boleh. minta ridhonya. Boleh salim ke bundanya, minta Assalam. ridhonya. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Aska berdiri kembali. Silakan berdiri kembali di sampingnya Bima. Aska, itulah tadi pemirsa penampilan dari anak-anak kita dalam segmentasi Dai Cilik Damai Indonesia. Di segmen berikut nanti kita akan berdoa bersama-sama dan juga mendengarkan sedikit kesimpulan dari tema besar kita yaitu Lebaran bukan hanya baju baru dan juga sekedar hidangan. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesia Spesial Ramadan 1447 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hakikat Idul Fitri di antaranya adalah kembali kepada kesucian, kembali kepada fitrah. Mari kita jaga kesucian hati kita. Kita jaga kesucian diri kita. Kita jaga iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai Ramadan sudah berlalu kemudian kita kembali kepada perilaku perangai kita yang sudah lalu. Selama ini kita bergelimang dengan dosa dan maksiat, kita sering nipu orang, kita sering berbohong, salat kita lalai. Maka jangan itu kita ulang kembali. Ramadan telah berlalu, Idul Fitri sebagai momen bagi kita untuk kembali kepada fitrah, kesucian diri. Kita bertekad dengan istiqomah menjaga diri kita. Menjaga sholat kita, menjaga kekhusyuan kita. Menjaga ibadah kita, zakat, sedekah kita. Kepedulian kita kepada saudara-saudara. Selama Ramadan kita sering berbagi dengan duafa dan masakin. Maka selepas Ramadan, di waktu fitri, kita tetap berbagi kepada saudara-saudara kita. Setidaknya kita berikan hak-hak mereka. Setiap bulan mereka yang membutuhkan, kita punya kelebihan kita berikan dalam rangka kita bersihkan diri. Inna sadaqata litutahirukum wa tuzakkihim biha. Sesungguhnya sedekah itu membersihkan harta yang engkau miliki. Hati kita bersih, harta yang kita miliki bersih, dan insya Allah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersih, fitrah sebagaimana kita lahir ke dunia ini. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustadz Adi Naufli yang telah memberikan kesimpulan dan juga intisari dengan tema besar kita ini. Intinya bagaimana Lebaran sesungguhnya bukan bermewah-mewah baju baru dan juga hidangan yang bermewah-mewah. Namun lebih dari itu kita kembali Idul Fitri dan juga saling memaafkan. Dan pemirsa nanti kita akan berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Syekh Fikri Thorik. Mewakili kru yang bertugas saya Muhammad Sofyan pamit undur diri. Dan acara ini dipersembahkan oleh Sarung Wadi Mortentu. Sarung kita mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf. Engkau menyukai sifat maaf. Maafkanlah kami ya Rabb. Tanamkanlah di hati kami kebersihan. Bisa mudah memaafkan siapapun yang menzolimi kami. Baik yang kami tahu maupun yang kami tidak tahu. Karena kami penuh dosa mengharap maaf-Mu. Dan mudahkanlah kami meminta maaf kepada siapapun yang kami sakiti. Ilahi ya Arhamar Rahimin, jadikanlah Id di tahun ini jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Persaudarakanlah di antara kami dengan
persaudaraan karenamu ya Arhamar Rahimin. Jika ada di antara kami, di antara keluarga kami yang masih dendam sesama kami, yang masih sulit saling memaafkan, berikanlah taufik hidayah agar dia mau merajuk kembali silaturahim dengan kami. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, sebagaimana kami berkumpul di dunia bersama dengan orang-orang yang kami cintai karenamu, kumpulkan kelak di dalam jannah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan berjumpa denganmu yang maha mulia. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, terimalah ibadah puasa Ramadan kami. Terimalah ya Allah dan ampunilah segala kesalahan dan kekurangan. Jadikan ke depan kami menjadi hamba-Mu yang lebih taat, lebih baik, lebih berakhlakul karimah, lebih karim. Ya Arhamar Rahimin, luaskanlah rezeki kami, mudahkanlah segala urusan kami, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang Kau cintai ya Allah. Ya Rabb, kami bersaksi bahwasannya Ramadan adalah bulan yang sangat indah dan sangat mengagumkan bagi kami. Ya Rabb, jangan haramkan kami berjumpa kembali pada Ramadan yang akan datang ya Allah. Allahumma ya fariqal furqan wa munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan, barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Ilahi, sebagaimana terjadi banyak peperangan di dunia ini, hentikanlah peperangan ya Rabb. Damaikanlah manusia di dunia ini, kembalikanlah kepada kedamaian, dan damaikanlah negara yang kami cintai, Indonesia. Saling memaafkan, saling mencintai. Jadikan negara Indonesia negara yang paling aman, paling makmur, paling subur, paling penuh dengan kasih sayang dan rasa cinta sesama warganya. Ya Arhamar Rahimin, istajib da'wana kama wa'adtana innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.